Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal mukarramin, para kiai, para ibu nyai yang sama-sama kita hormati, para sesepuh senior Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Ngawi, yang kita hormati Habib Salim Quraisy, Sekretaris DPW P3 Jawa Timur, yang sama-sama kita hormati rekan kita dari DPP, Mas Ainul Yakin, Ketua DPP, beliau adalah mantan PW Ibnu Jawa Timur pada masanya, nggak tahu masanya kapan itu. Jajaran pengurus harian DPW Jawa Timur yang kita hormati, Bapak Kiai Haji Nasirul Mahasin, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Naruan Rembang. Beliau kakaknya Gus Baha yang sangat serius ingin bersama-sama dengan panjenengan semua mengembalikan P3 di Kabupaten Ngawi dan sekitarnya. Beliau jauh-jauh datang dari Malang ikut bergabung di sini untuk memberikan support, semangat kepada teman-teman Ngawi dan sekitarnya, bahwa harapan itu terbuka dan ada di depan mata kita. Mari bersama-sama dengan Partai Persatuan Pembangunan kita jemput harapan itu bersama. Itu beliau selalu menekankan begitu. Yang kami hormati dan saya cintai, banggakan, Ketua DPC P3 Ngawi, Gus Mahfud Rohani, luar biasa, ya, udah ganteng, ya, semangat, bagus, ya. Kita lihat, kita dengar bersama-sama tadi, beliau sebagai Ketua DPC P3 Ngawi siap untuk mempersembahkan kursi-kursi P3 di Kabupaten Ngawi. Bersama dengan Sekretaris DPC Mas Tony, ya. Mas Tony ini tidak perlu diragukan lagi kemampuannya soal kepemiluan. P3 benar-benar ingin mengikuti hadir dalam pemilu dengan secara lebih lengkap lagi. Tidak hanya bermodalkan semangat saja, tidak cukup hanya berdoa saja, tetapi yang lebih tidak kalah penting adalah ikhtiar, ya, berusaha melaksanakan pemilu dengan strategi yang taktis dan ilmu kepemiluan. Kata Pak Mahasin, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Nah, man arada menang pemilu ya fa'alaihi bil ilmi, bi ilmi pemilu, bi ilmi tentang elektoral Ngawi. Yang punya ilmu kepemiluan di Ngawi ini ya Mas Tony. Beliau mantan Ketua KPU Ngawi. Tepuk tangan pada beliau. Jadi jangan pernah meragukan lagi P3. Jangan ragu-ragu.
ya. Yang bagian doa ada, ya. Bagian manakib banyak. Apalagi kalau manakibnya ada ayam apa? Ya ayam, ya. Bagian anak mudanya, nih ketua DPC-nya siap untuk ribon. Ribon ini apa lah, Mbah? Ya. Ribon ini apa rebon? Beda ya. P3 Ngawi ya. Ribon ingin kembali hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir di tengah-tengah umat untuk selalu memberikan solusi, memberikan yang terbaik bagi umat. Itu P3 Ribon, P3 Ngawi Ribon. Yang kami hormati jajaran DPC P3 se-Mataraman, ya, hadir DPC P3 Ngawi, Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Madiun, ya, dan sekitarnya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, pengurus Muslimat, pengurus Ansor, PMII, IPNU, IPPNU, dan semuanya saja wanita Persatuan Pembangunan. Bu, alhamdulillah putra-putra jenengan ini ya, adik-adik jenengan semua hari ini berkumpul di sini di Kabupaten Ngawi di gedung yang luar biasa megah ini. P3 Ngawi kalau dilihat dari acara ini benar-benar siap untuk merebut kembali kursi. Ya. Apalagi kita tadi bersama-sama sudah mendengarkan yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian para kepala desa, ya, mantan kepala desa, ya, mantan sama, ya, kalau bilang mantan kayaknya ini kok rasanya di hati gimana gitu loh ya. Ya, yang tadi sudah menyampaikan deklarasi dukungan dan siap memenangkan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Ngawi. Tepuk tangan. Luar biasa. Ini serasa lengkap sore hari ini kita disuguhkan sebuah suasana yang betul-betul mengkonfirmasi kesiapan P3 Ngawi untuk merebut kembali kursi-kursi yang hilang di DPRD Ngawi. Tidak hanya di DPRD Ngawi, saya kira ini akan menjadi modal penting bagi kita mengembalikan juga kursi di DPRD Provinsi dan DPR RI. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah yang berbahagia. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur sore hari ini di suasana bulan Ramadan. Tentu kita ingin mendapatkan keberkahan silaturahmi di bulan Ramadan. Dahsyatnya luar biasa. Berkumpul ya, kita semua ya yang sedang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita berdoa, bersolawat, ya, membaca Quran dan sebagainya, ini menjadi satu support moral bagi kita, tidak hanya P3 di Kabupaten Ngawi saja, tetapi juga kita berharap dari Ngawi inilah muncul keberkahan bagi P3 secara nasional, karena hari ini kita melihat betapa dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian mantan kepala desa, semangat dari ibu-ibu, semangat dari generasi milenial di Kabupaten Ngawi ini tentu luar biasa, akan menjadi satu semangat, ya, dukungan bagi kami yang ada di seluruh seantero Nusantara. P3 Partai Persatuan Pembangunan akan memberikan yang terbaik, ya, di dalam menyiapkan kader-kadernya,
di dalam menyiapkan pemimpin-pemimpin yang akan mengisi kursi-kursi kepemimpinan di DPRD, kursi-kursi kepemimpinan di DPR RI, dan juga kursi-kursi kepemimpinan di eksekutif. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini adalah hari yang kesekian kalinya kami DPP Partai Persatuan Pembangunan hadir di Jawa Timur. Sudah berkali-kali, tetapi memang di Kabupaten Ngawi baru kali ini. Dan alhamdulillah saya berterima kasih, apresiasi yang luar biasa untuk DPC P3 Kabupaten Ngawi yang telah melaksanakan kegiatan ini secara luar biasa. Baru kali ini, mungkin dengan DPC-DPC lain, ya, ini kegiatan Ramadan dan juga kegiatan kepartaian yang luar biasa, yang meriah, yang dilakukan oleh DPC-DPC yang pernah saya hadiri. Jadi patut bangga rekan-rekan pengurus PAC yang kami hormati yang hadir pada kali ini, banggalah sampean semua punya ketua, punya pemimpin duet Gus Mahfud Rohani dan Mas Tony ini. Kita yakin P3 Ngawi ini akan bersinar di 2024. Syaratnya yang pertama, kita bangun, kita perkuat organisasi, kita perkuat bangunan struktur organisasi kita. Kekuatan bangunan organisasi dari tingkat DPC sampai pada tingkat TPS akan menjadi mesin partai yang kuat, mesin partai yang solid untuk memenangkan, untuk merebut kursi di setiap dapil nanti. Oleh karena itu, Pak Mahfud, Pak Tony, hal yang pertama tentu adalah kita harus pastikan bahwa struktur partai kita betul-betul eksis, tidak hanya di SK saja, tapi juga eksis di dalam pergerakan dan kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita targetkan di DPC P3 Ngawi ini struktur tidak hanya berhenti pada tingkat PAC saja, tidak hanya sampai tingkat ketua ranting saja, tetapi insya Allah kita akan isi kekuatan-kekuatan partai kita sampai pada tingkat TPS. Para wakil-wakil ketua ranting nanti akan mengisi TPS-TPS yang ada di Ngawi. Ya. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena pondasi yang kuat ini akan bisa memastikan kekuatan-kekuatan cabang, kekuatan-kekuatan pilar yang akan memberikan jaminan bahwa Partai Persatuan Pembangunan Ngawi ini benar-benar akan berjalan dengan baik. Oleh karena itulah sistem yang sudah kita siapkan, ada wakil ketua bidang OKK dan tidak hanya satu, ada 2 atau 3 wakil ketua bidang OKK ini akan benar-benar berkonsentrasi penuh pada bagaimana memastikan struktur partai itu betul-betul ada. Tidak hanya sekedar ada di dalam SK, tetapi betul-betul eksis di dalam gerakan. Kalau tidak berjalan, kalau tidak maksimal, silakan Ketua DPC, Sekretaris DPC bisa dicari yang lebih gesit lagi. Saya selalu mengatakan bahwa SK yang tadi diterima termasuk oleh DPC Magetan dan DPC Pacitan sewaktu-waktu bisa dirubah, sewaktu-waktu bisa diganti, tergantung sejauh mana berjalannya organisasi partai itu.
Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya adalah memperkuat keanggotaan kita. Sebagaimana Bapak dan Ibu sekalian ketahui bahwa kita akan melakukan tahapan verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Oleh karena itu, DPC yang kuat, ya, partai yang kuat, partai yang solid, didukung oleh database, didukung oleh dokumen-dokumen yang benar-benar bisa diakses oleh kita semua. Oleh karena itu, kekuatan milenial, kekuatan di bidang media, di bidang digital harus betul-betul nanti dipastikan oleh DPC. Untuk apa? Untuk memastikan database kepengurusan, database keanggotaan itu betul-betul ada. Ini karena yang bicara sekjen, jadi yang pertama harus dipastikan adalah kerja bidang fungsional, kerja ke-OKK-an, kerja keanggotaan. Ya. Ini menjadi penting sekali untuk profil DPC yang kuat, profil DPC yang solid, ya, sehingga benar-benar akan memastikan apa yang disampaikan oleh Ketua DPC tadi, P3 Ngawi rebound, P3 Ngawi kembali, P3 Ngawi mengusung prinsip-prinsip organisasi yang modern. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua, yang juga penting bagi kita adalah Partai Persatuan Pembangunan mempunyai kesejarahan panjang di dalam politik keindonesiaan. Kita sudah mengikuti pemilu lebih banyak dari partai-partai politik yang lain. Partai Persatuan Pembangunan dilahirkan oleh partai-partai Islam pada saat itu. Salah satunya adalah Partai Nahdlatul Ulama. Ini adalah takdir sejarah politik keindonesiaan. Jadi takdir bahwa P3 itu dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama ini tidak bisa dirubah, tidak bisa dipungkiri. Jenengan semua kan percaya takdir toh? Apalagi takdir ini, iman percaya kepada takdir ini bagian dari rukun iman. Oleh karena itu, bagian kesejarahan ini menjadi sangat penting. Penegasan itulah kemarin kita melaksanakan Harlah di Malang. Dan alhamdulillah Partai Persatuan Pembangunan menjadi partai politik pertama yang dihadiri oleh Ketua Umum dan Sekjen PBNU serta jajaran PBNU lainnya dalam kegiatan resmi partai politiknya. Setelah sudah puluhan tahun, ya. Ini menunjukkan spirit yang luar biasa yang sama-sama kita lihat, sama-sama kita dengar bersama dari beliau Ketua Umum PBNU untuk menjadikan Nahdlatul Ulama betul-betul berada di atas semua partai politik. Jadi yang pertama menegaskan bahwa P3 adalah partai yang dilahirkan oleh NU, yang kedua menegaskan bahwa NU akan berdiri, akan berada di posisi yang sama di atas partai-partai politik. Jadi ya, kalau ada ya partai politik yang mengklaim bahwa warga NU harus milih partai A, pilih partai B, itu sudah tidak usum lagi. Ya, tadi ada yang bilang tidak usum lagi. Ya. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, kesejarahan politik ini menegaskan, kita semua paham bahwa P3 itu partai politik yang sudah terbukti
menjalankan amanat konstitusi untuk menegakkan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak pernah ingkar, kita tidak pernah berkhianat, kita berada dalam jalur yang benar di dalam memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sejak berdiri sampai sekarang ini, kita bisa lihat, semua bisa dengar dalam sejarah politik keindonesiaan bahwa Partai Persatuan Pembangunan setia kepada Pancasila dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, peran kebangsaan yang dijalankan oleh P3 ini memberikan konfirmasi bahwa P3 itu terbuka pada semua segmen. P3 itu milik semua masyarakat. Dan memang P3 didirikan ini untuk pada akhirnya menjadi milik kita semua masyarakat warga negara Republik Indonesia. Siapapun ya, mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa berperan, untuk berjuang, berkhidmah, membangun Indonesia melalui Partai Persatuan Pembangunan. Hari ini kita melihat bapak-bapak mantan kepala desa, para milenial, mengikrarkan diri, mendeklarasikan diri untuk berjuang melalui Partai Persatuan Pembangunan. Itu sudah benar, itu sudah betul Bapak semua. Jadi kita ingin menegaskan kembali bahwa Partai Persatuan Pembangunan mempunyai kesejarahan yang amat sangat penting di dalam kesetiaan kepada Pancasila, kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya sebagai partai yang berasaskan Islam. Ya, ini kadang-kadang orang membelokkan. P3 itu partai yang berasaskan Islam. Lalu bagaimana? Apakah kehadirannya memang hanya untuk umat Islam? Tidak. Islam sendiri hadir. Rasulullah SAW mendapatkan tugas yang cukup penting di dalam bagaimana memberikan pengayoman kepada seluruh umat manusia. Bahkan Islam sendiri adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, rahmatan untuk semuanya saja, tidak hanya kepada umat Islam. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi bahwa kita hadir melalui Partai Persatuan Pembangunan ini bukan hanya untuk umat Islam semata. Kita hadir untuk seluruh warga, rakyat, masyarakat Indonesia yang kita cintai ini. Buktinya apa? Buktinya kesejarahan politik Partai Persatuan Pembangunan selama ini telah menunjukkan bagaimana kita mampu bersinergi dengan kekuatan seluruh elemen di Indonesia ini. Kita bersyukur berada di Indonesia ini. Beribu-ribu jenis ataupun juga bentuk heterogenitas masyarakat Indonesia, dan kita Partai Persatuan Pembangunan selama ini berikhtiar penuh untuk menjaga kemajemukan yang ada di Indonesia ini. Karena kemajemukan itu adalah modal bagi pondasi kekuatan Indonesia. Indonesia tidak ada lainnya di dunia ini. Tidak akan pernah ada lagi sebuah bangsa negara yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, bisa berkumpul bersama-sama seperti di Indonesia tercinta ini. Kita sangat bersyukur. Kita sebagai umat Islam
bisa beribadah dengan nyaman, bahkan bisa beribadah dengan sangat-sangat nyaman. Tidak hanya sholat berjamaah, dari ijtihad dari para tokoh bangsa, para kiai yang pada saat itu memutuskan Pancasila sebagai dasar negara bangsa kita. Di negara-negara Timur Tengah tidak bisa senyaman atau sebebas kita. Jenengan kalau ke Mekah, ke Madinah, tidak akan pernah bisa semeriah melihat parade sholawat seperti di Indonesia. Ribet kalau mau pengajian, apalagi pakai toa yang keras-keras gitu, nggak bisa ya. Ya. Di sini luar biasa, sholawatan angger dino, isuk sore bengi. Ya, inilah hasil dari para ijtihad yang di dalamnya Partai Persatuan Pembangunan dalam kesejarahan telah membuktikan komitmen yang kuat untuk mengawal Pancasila, mengawal NKRI, dan pada akhirnya ada di hadapan kita semua Indonesia yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Dan Partai Persatuan Pembangunan, di antaranya Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Ngawi juga ingin memaksimalkan peran di dalam membangun masyarakat. Peran itu akan bisa maksimal kalau kita punya DPR. Kenapa? Karena kita sudah sepakat berdemokrasi melalui pemilu. Pemilu itulah yang akan melahirkan, memproduksi pemimpin-pemimpin yang akan melaksanakan pemerintahan Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sudah betul sekali para kader Nahdlatul Ulama, bapak-bapak mantan kepala desa untuk bisa langsung aktif sebagai anggota DPR nantinya. Karena kalau tidak, maka kita tidak bisa secara maksimal meneruskan apa yang menjadi aspirasi warga kita. Oleh karena itu, sudah pas jika DPC P3 Ngawi ingin mentargetkan di semua dapil P3 kita bisa merebut kursi DPRD. Allahu Akbar. Bapak dan Ibu sekalian, Partai Persatuan Pembangunan juga sangat mengapresiasi komitmen yang kuat dari seluruh kader P3 khususnya di Kabupaten Ngawi. Kita lihat sinergitas antara kader senior dengan para generasi muda ini juga menjadi sangat penting. Kita menitipkan P3 Ngawi kepada Gus Mahfud Rohani dan juga Mas Tony untuk mampu mensinergikan kekuatan-kekuatan yang ada di Partai Persatuan Pembangunan. Bagaimana suara 11.000 di 2019 kemarin bisa akan lebih banyak lagi kita raih. Kami yakin dengan kepemimpinan Mas Tony ya, yang sangat paham dalam ilmu kepemiluan ini, P3 Ngawi akan berada dalam jalur yang benar. P3 Ngawi akan berada di dalam garis menuju kemenangan di 2024 nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Itu Bapak dan Ibu sekalian, menata organisasi, memastikan, menjelaskan tentang kesejarahan P3, ya, dan yang ketiga adalah memastikan strategi yang jitu untuk memenangkan, untuk merebut kursi di P3 Ngawi. Saya yakin kita sudah punya strategi, ya, strategi kearifan lokal. Tiap daerah tentu berbeda, bahkan tiap desa berbeda. Oleh karena itu kearifan-kearifan lokal ini akan menjadi bentuk ya, strategi yang konkret dari panjenengan semua. Tolong nanti juga disinergikan, ya, strategi
panjenengan semua senior-senior tentu punya cara bagaimana membesarkan P3. Teman-teman yang muda milenial juga punya cara pandang yang lain. Nah, ini ditemukan, dicari titik temu sehingga betul-betul nanti ada ya kerjasama, sinergitas, kolaborasi yang kuat antara kader senior dengan teman-teman yang sekarang ini berada dalam tabuk pimpinan P3 Ngawi. Apakah ini bisa kita lakukan? Sangat-sangat bisa. Tidak ada yang mustahil di dalam politik. Tidak ada yang mustahil di dalam politik. Politik itu adalah seni bagaimana kita melahirkan kemungkinan-kemungkinan. Sehingga kalau bicara tentang apakah P3 Ngawi bisa merebut 6 kursi, jawabannya bisa, sangat bisa. Apakah P3 Ngawi bisa merebut pimpinan DPRD? Jawabannya adalah sangat bisa. Jawabannya adalah sangat bisa. Jawabannya adalah sangat bisa. Apakah P3 Ngawi bisa merebut kursi di tiap dapil? Sangat bisa. Apakah P3 Ngawi bisa merebut kursi pimpinan DPRD? Sangat bisa. Itu yang harus tertanam dalam jiwa, dalam pikiran kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Gak pernah mungkin terbayangkan sore ini kita berada di dalam gedung ini, kita berada di hadapan para bapak-bapak kepala desa, kita berada di hadapan teman-teman semua ini, tetapi kita bisa lakukan sore ini. Dan insya Allah bulan depan, bulan berikutnya dan di Februari 2024 kita akan menemukan kursi-kursi P3 di tiap dapil di Kabupaten Ngawi ini. Jawabannya adalah sangat bisa, sangat bisa, sangat bisa. Luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil di dalam politik. Kami senang sekali dengan Ngawi pada hari ini. Kita berikhtiar, kita berdoa, dan yakinlah bahwa ikhtiar itu tidak akan pernah berkhianat pada hasil. Percaya, ikhtiar itu tidak akan pernah berkhianat pada hasil. Oleh karena itu, bismillah, bi'aunillah, wa biqudratillah, P3 Ngawi, ribon, P3 Ngawi, kembali P3 Ngawi, rebut tiap kursi di tiap dapil. Sangat bisa, sangat bisa, sangat bisa. Demikian, terima kasih semua pihak, semua komponen di P3, Pak Mahfud, Pak Tony, dan para senior. Kita kobarkan semangat ini, jangan pernah padam semangat ini. Kami DPP, saya Sekjen DPP akan mengawal secara langsung konsolidasi P3 di Kabupaten Ngawi sampai pada 2024 nanti. Kita pastikan, kita dekatkan, kita yakinkan masyarakat bahwa P3 Ngawi, kader-kader P3 Ngawi akan siap untuk hadir membawa solusi di masyarakat. Siap ya? Siap? Siap? Wah, luar biasa. Ini sampai nggak ingat ini kalau udah mau buka. Ya, satu lagi ini yang terakhir. Kami DPP, ya, saya Sekjen DPP akan mencoba untuk memetakan secara lebih konkret lagi peta-peta pemenangan di Dapil Jawa Timur, berapa sini? 7. Ya, kita sudah punya strategi, kita sudah punya konsep. Ya, Jawa Timur RI harus kita rebut dapil ini, dapil ini, dapil ini. Oleh karena itu untuk
Ngawi dan sekitarnya, Jawa Timur 7, kami ya membuka peluang kepada seluruh tokoh dan kader masyarakat di Ngawi dan sekitarnya untuk bersama-sama bergabung di P3 dalam skuad ya kursi DPR RI di Jatim 7. Insya Allah kalau DPC Ngawinya sudah bagus, DPC Magetan, Trenggalek, Pacitan, Ponorogo ya. Oh ya, Ponorogo alhamdulillah ketua DPC P3-nya adalah putra almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Amru Al-Mu'tasim, tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh Partai Persatuan Pembangunan, dan juga tokoh PKB. Alhamdulillah putranya sekarang jadi ketua P3 Ponorogo. Sempat menjadi kader PSI. Ya, ada cerita kader PSI pindah ke P3 ya di Ponorogo ini. Ya. Ini membuktikan P3 memang sudah ya waktunya untuk menjadi tempat pulang ya kita semua. Nah ini, jadi tidak hanya di Ngawi saja Bu, di Ponorogo juga ada kader PSI ya, dulu pindah ke P3, kader yang potensial yang akan berikan semangat kepada kita semua di Dapil Jawa Timur 7 ini. Demikian, terima kasih luar biasa Bapak dan Ibu sekalian, semoga kita semua diberikan keberkahan dalam menjalankan partai ini. Semoga kita di bulan Ramadan ini diberikan keberkahan silaturahmi ya. Kalau enggak lahir atau enggak dapat hari ini insya Allah ya. Kita silaturahmi dengan PCNU, kita silaturahmi dengan Ansor, dengan Muslimat semuanya. Insya Allah kalau enggak sekarang, besoknya lagi, dan kita harus yakin kita akan mendapatkan keberkahan itu. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian, terima kasih. Wa'alafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.